Para ulama ketika mendefinisikan tawakal dengan berbagai macam definisi-definisi yang semuanya menjelaskan kepada kita bahwa memang perkara tawakal ini perkara yang tidak gampang. Tawakal itu secara bahasa artinya i'timad wa tafwid, bersandar dan memasrahkan, menyerahkan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ulama-ulama memberikan definisi yang beragam, di antaranya yang ditulis oleh Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala. Ketika dia mendefinisikan secara bahasa dan meluaskan maknanya, tawakal itu apabila seseorang bergantung dan bersandar hanya kepadanya. Jadi kalau dia penyandarannya itu bercabang atau lebih daripada satu, maka itu bukan tawakal namanya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tawakal itu menyandarkan hati dengan jujur kepada Allah. Jadi diberi sifat dengan sifat kejujuran. Karena ada orang itu tawakal, dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lisannya, bibirnya mengatakan tawakal, tapi ada penyandaran hati kepada selain Allah. Jadi tawakal itu menyandarkan hati dengan jujur kepada Allah dalam upaya memperoleh kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya-bahaya dalam seluruh perkara dunia dan perkara akhirat. Ini definisi yang cukup mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan tawakal. Jadi tawakal itu orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah, kemudian dalam penyandaran itu dia mengharapkan dua perkara. Yang pertama, untuk mendapatkan kebaikan, dan yang kedua, untuk menolak bahaya. Memperoleh kebaikan ini kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Menolak bahaya, bahaya perkara dunia maupun juga perkara akhirat. Dan tawakal ini secara rinci lagi dijelaskan para ulama supaya lebih meluas dan lebih mengena seluruh sendi kehidupan. Yang pertama, tawakal itu orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadi kalau orang tidak pernah belajar asma wa sifat, nama dan sifat Allah, hampir tidak bisa dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tawakal ini akan ada bisikan-bisikan, akan ada ujian dan cobaan, dan di situ akan terseleksi apakah tawakal kita itu benar ataukah tawakal kita itu baru uji coba. Jadi ketika orang mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah itu maha kuasa, maha kaya. Nah ini kenapa orang bersandar kepada Allah dengan jujur? Karena dia kenal Allah. Kalau dia tahu Allah itu maha kuasa, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, maka penyandarannya pasti benar hanya kepada Allah. Kalau dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh makhluknya, maka dia akan benar penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengetahui nama dan sifat Allah ini sebab terbesar untuk benarnya tawakal seorang hamba. Orang-orang yang tidak mengimani hal-hal di atas, dia tidak beriman bahwa Allah maha kuasa, dia tidak beriman bahwa Allah maha kaya, Allah yang mengatur alam semesta, Allah maha mengetahui. Orang seperti ini, dia tidak bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hati bersandar kepada sesuatu, karena ada pengetahuan hati terhadap sesuatu itu. Kalau dia tidak kenal tempatnya dia bersandar, tempatnya dia bergantung, maka pasti
hati tidak mungkin bersandar kepada hal tersebut. Jadi nanti akan terbeda mana tawakalnya orang awam dan mana tawakalnya orang-orang yang berilmu.